Di Indonesia ada orang ngaku cucu Nabi. Dalam tubuhku mengalir darah Rasulullah. Datang ke kiai, minta duit 40 juta. Baru saya dapat ini sebuah testimoni dari kiai di Purbalingga, bukan Purbalingga, di Banyumas. Ada kiai diparanin oleh seorang yang ngaku cucu Nabi. Yang ngaku cucu Nabi namanya Habib. Apa namanya? Nama klannya keluarga Baklawi. Keluarga apa? Dia minta uang 40 jut. Dulu-dulu katanya biasanya langsung dikasih kalau lagi punya. Kalaupun tidak punya uang, maka akan dicarikan uangnya untuk Habib, orang yang ngaku cucu Nabi, dengan harapan mendapatkan barokah dan syafaat dari baginda Nabi. Tapi kiai ini sudah dengar, ada di Banten namanya Imaduddin Usman, sudah meneliti bahwa para habib-habib yang ada di Indonesia yang ngaku cucu Nabi ini ternyata bukan keturunan Nabi. Saya yang meneliti itu, bahwa Habibku ada Habib Rizik Sihab, Habib Bahar Smith, Habib Topik Segap, Habib Lutfi Yahya. Itu semua namanya keluarga Baklawi. Keluarga siapa? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tidak terima, silahkan undang saya untuk berdebat. Kalau tidak terima, mana ente punya dalil? Kalau tidak terima, mana hasil tes DNA ente? Saya sudah tahu hasil tes DNA dari Habib-habib ini. 180 orang di Yaman sudah tes DNA dan hasilnya haplogrupnya G. Sedangkan keturunan Nabi Muhammad semuanya di Arab Saudi, di Yordan, di Maroko, haplogrupnya J1. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus J1. Sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Topik Segap, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu ceritanya. Kembali kepada Kiai Banyumas tadi tuh, karena dia sering mendengerin saya. Ketika si Habib ini minta uang 40 juta, dia acting pura-pura jadeb. Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Langsung Habibnya kabur. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak kiai, terutama sama kiai-kiai, kalau ada Habib minta uang banyak, nggak usah banyak ngomong, cukup di depan dia baca wiridan, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku, Kiai Imad pahlawanku. Insya Allah setannya hilang semua. Yang pertama, ini bagi masyarakat awam juga perlu diketahui, dalam pandangan Islam, nasab ini persoalan yang sangat sensitif. Mau kita melakukan pendekatan dengan hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim yang tersambung pada sahabat Abu Dzar Al-Ghifari, saking sensitifnya Nabi memberikan pengingat. Jika nasab yang benar itu kemudian sengaja diputus, maka resikonya adalah kufur. Ma min rajulin idda'a, tidaklah seorang lelaki mengaku li ghairi abihi, kepada menasabkan sesuatu kepada yang bukan dari bapaknya, jalur nasabnya, fahuwa kufrun, maka dihukumi dengan kufur. Ya, jadi kalau ada seseorang yang
dengan pandangan tertentu mencoba memutus nasab seseorang yang sudah valid, tercatat, terbukti, dan ternyata nasab itu benar, kemudian mencoba untuk diputus, maka resikonya kufur. Ini kan masalah. Nah, kemudian juga dalam hal yang sama ketika ada seseorang menisbatkan yang bukan kepada nasabnya, maka falyatabawwa maq'adahu minan nar. Kalau seseorang mengaku-ngaku bagian dari nasab yang bukan nasabnya, maka tempatnya juga di neraka. Nah, oleh karena itu ini persoalan yang tidak mudah. Ya, jadi jangan ditarik ke ranah kalangan masyarakat awam. Selesaikan di ranah ilmiah, ada pengujinya, ada hakimnya, ada bukti-buktinya, ada sistematikanya, sehingga tidak nanti banyak orang terjebak pada satu masalah yang ini jadi problem kemudian hari saat kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang akan bertanggung jawab kalau tiba-tiba ada orang mencaci maki nasab tertentu kemudian tidak seperti kenyataannya dan dia menghukumi terputus lalu terkena kemudian dengan ancaman hadis ini? Yang bertanggung jawab siapa? Kan jadi masalah. Nah, jadi nasab itu sangat sensitif, dinisbatkan kepada yang bukan dari turunannya masalah, mengaku-ngaku bermasalah, berbangga-bangga juga masalah. Ya, kita ketahui bersama dalam hadis riwayat Abdullah bin Abbas radhiyallahu taala anhuma, hadis riwayat Muslim, ketika seseorang menjelang sholat berbangga-bangga dengan nasabnya, dengan kakeknya. Ya, satu mengatakan kakeknya ini, satu mengatakan kakeknya ini, maka Nabi merespon dalam doa i'tidal itu. Ya, sami Allah liman hamida rabbana walaikal hamd, sampai ke ujungnya wala yanfa'u dzal jaddi minkal jadd. Ya, tidak ada yang lebih unggul, kakeknya si fulan atau kakeknya si fulan. Ini memberikan kesan bahwa nasab itu pada akhirnya di hadapan Allah, ya, keseluruhannya itu akan sirna seluruhnya kecuali amal soleh kita, kecuali nilai-nilai kebaikan kita. Ya, nah inilah poin-poin yang barangkali penting menjadi catatan. Tetap penghormatan itu mesti ada. Ya, kepada siapapun kita diajarkan untuk saling menghormati dan kita telah khatam dengan itu semua. Ya, jangan kita hanya mengambil dalil inna akramakum indallahi atqakum. Ya, yang paling mulia adalah ketakwaannya di hadapan Allah. Nah, di antara nilai takwa itu adalah menghormati orang lain. Di antara takwa itu menyambung silaturahim. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham. Jelas ayatnya. An-Nisa ayat pertama. Hai semua manusia, tingkatkan takwamu kepada Allah, Rabb yang menciptakan engkau dari bapak yang satu. Kemudian ada istrinya jadi ibu kalian, ada Adam, ada Hawa, menyebar jadi keturunan, ada laki-laki, ada perempuan. Bertakwalah kepada Allah yang dengan itu kalian meminta untuk menyambung silaturahim. Jadi menyambung silaturahim, saling menghormati, saling menghargai dengan siapapun, bagian dari takwa. Nah, ini kan agak miris, kita mengambil narasi takwa untuk mengatakan yang paling tinggi di hadapan Allah adalah ketakwaannya. Tapi saat yang bersamaan juga ada sifat untuk mencela orang lain. Mencela nasab orang lain, ini bukan sesuatu yang proporsional. Jadi mari sekali lagi, saya tidak menjadi pribadi yang lebih baik dibandingkan dengan masyarakat pada umumnya. Kita semua punya kekurangan, punya kesalahan, punya celah, itu pasti. Tapi akan lebih baik bila kita dudukkan itu semua menjadi sebuah energi untuk saling menguatkan, membangun silaturahim. Alhamdulillah, dengan adanya dan Allah izinkan isu ini terangkat, tentu kita akan punya banyak hikmah. Hikmah yang selama ini tidak bisa kita dapatkan. Di antaranya apa? Hubungan silaturahim antara habaib dengan generasi yang wali songo. Masya Allah, dua-duanya adalah generasi mulia, kontribusinya tinggi ya dalam konteks kehidupan berbangsa, bernegara. Ini saatnya bersatu, kemudian membangun tali ukhuwah yang kuat, bersinergi membangun bangsa ya dalam situasi global yang tidak mudah saat ini. Tantangannya banyak. Masyarakat banyak masalah. Ya, banyak persoalan. Persoalan lapar, persoalan moral. Nah, kalau sekarang pertikaiannya ada di unsur-unsur yang setidaknya harusnya menjadi teladan, kan jadi masalah yang sangat repot. Oleh karena itu saya ingin mengembalikan sekali lagi bahwa mari kita bedakan persoalan nasab ini dengan persoalan perilaku. Ya, kalau memang ada perilaku yang menyimpang, maka kita tempatkan tempat persoalan etik, persoalan moral, diperbaiki, internalnya diperbaiki. Bila ada masukan kepada habaib dan ini nyata, ada pembuktiannya, dengan segala kerendahan hati diperbaiki di internal habaibnya. Bila memang ada penyimpangan terkait hukum, diproses seperti Nabi mengajarkannya. Bila memang yang umumnya juga berlaku yang tidak baik, diperbaiki, lalu kita sambungkan jadi islah untuk saling menyatu dalam kebaikan. Bila persoalannya terkait dengan nasab, ada soalan tertentu, maka kembali lagi tempatkan di ruang waktu yang tepat, di ruang yang tepat, di waktu yang tepat.